Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Kita kembali ke konferensi pers hasil penindakan atas impor kendaraan bermotor berkapasitas besar di Pelabuhan Tanjung Priok, yang dimana ada pengungkapan 2 peti kemas dari Tiongkok. Yang ditemukan ada 5 unit Harley bekas terurai lengkap. Terungkap juga 20 unit frame atau rangka motor gede. Untuk mengetahui lebih lengkap berkaitan dengan penindakan pada pagi hari ini, kita langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Sahwa Majid dari Pelabuhan Tanjung Priok. Sahwa, bisa Anda jelaskan apa saja tindak lanjut dari penindakan pada pagi hari ini? Ya, Renata dan juga saudara, dari penindakan terhadap barang impor barang bermotor berkapasitas besar ini nantinya oleh pihak Bea Cukai nantinya akan diserahkan ke negara begitu, dan hingga saat ini dari tadi dijelaskan bahwa status dari barang-barang yang sudah ditindak tersebut kini sudah menjadi barang milik negara. Namun untuk tindak lanjutnya nanti akan diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti, apakah nanti akan dihibahkan atau nanti dilelang atau nanti akan dimusnahkan begitu. Karena seperti yang diketahui dari 25 barang yang ditemukan, 20 diantaranya berupa rangka tidak lengkap begitu. Jadi hanya berupa rangka dan 5 lainnya berupa rangka lengkap. Dan hingga saat ini karena alasan kenapa barang tersebut ditindak karena melanggar atas salah satu peraturan dari Kementerian Perdagangan, yakni tidak boleh adanya impor barang bekas. Renata. Sahwa, tadi juga disebutkan dalam konferensi pers ada 3 perusahaan yang kemudian akan diperiksa begitu. Bisa Anda jelaskan ini 3 perusahaan ini apakah perusahaan luar negeri, apakah juga ada yang dari dalam negeri atau seperti apa, Sahwa? Selamat siang dan sampai jumpa. Ya, Renata, 3 perusahaan tersebut masih dilakukan penyelidikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan kemudian juga ketiga perusahaan ini ditemukan impornya berasal dari negara Tiongkok begitu, dan masih dalam barang-barang juga masih dalam status administrasi, belum dilakukan penyidikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nanti jika sudah dilakukan penyidikan baru akan dijelaskan lebih lanjut dari ketiga perusahaan yang diduga melakukan impor tersebut, Renata. Oke, baik. Sejauh ini sebenarnya temuan awal dari kepolisian dan juga Bea Cukai seperti apa, Sahwa? Kan ini awalnya dari pemindaian yang dilakukan di pelabuhan. Seperti apa yang disampaikan tadi? Untuk bisa scan QR code dan mengarah ke produksi. Ya, jadi awalnya oleh pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai yang berada di Tanjung Priok ditemukan terdapat 2 peti kemas yang terlihat di X-ray ada anomali begitu ketika dilihat, karena berdasarkan statusnya ini merupakan part bermotor, tapi namun tidak dijelaskan begitu. Lalu ketika dibongkar terlihat ada rangka-rangka dari motor yang merupakan motor-motor bekas. Dan yang seperti dijelaskan tadi, kenapa ini dilakukan penindakan, karena memang motor-motor bekas ini melanggar dari peraturan Kementerian Perdagangan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan impor barang-barang bekas. Seperti itu awalnya, Renata. Oke, apakah dari Bea Cukai ini sudah memiliki hitungan awal berkaitan dengan kerugian negara, karena tentunya ini akan merusak pasar dalam negeri jika barang ini bisa sampai ke tangan masyarakat, Sahwa? Ya, Renata, untuk hitungan pasti jumlah kerugian negara yang dihasilkan dari tindakan impor ilegal ini masih dilakukan penghitungan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, karena memang status dari penindakan motor ini masih berstatus administrasi, belum dilakukan penyidikan. Dan nanti jika sudah didalami dan sudah ditentukan dari status penyidikan hasil penindakan
kendaraan bermotor berkapasitas besar ini, nanti dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan akan menyerahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk ditindaklanjuti. Apakah itu nanti akan dihibahkan atau akan dilelang atau akan dimusnahkan. Seperti itu, Renata. Baik, ada total 25 barang terdiri dari 5 unit sepeda motor Harley Davidson, kemudian juga ditemukan 20 unit rangka. Ini dua jenis barang ini juga dalam kondisi bekas. Sahwa, kalau memang ini berasal dari Tiongkok, apakah memang tujuannya itu ke Tanjung Priok saja atau sebenarnya hanya bersinggah di Tanjung Priok dan ada rencana untuk disalurkan ke daerah lain, Sahwa? Ya, Renata, memang ini ditemukan di Tanjung Priok, tapi namun di Tanjung Priok hanya sebagai tempat penempatan sementara seperti itu. Jadi rencananya motor-motor bekas ini nanti akan disalurkan begitu ke beberapa lokasi, namun sebelum dilakukan impor lebih lanjut sudah ditindak begitu oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Tanjung Priok. Jadi memang posisinya dua peti kemas yang ditemukan di tempat penindakan sementara Tanjung Priok itu dari Tiongkok dan nantinya akan disalurkan begitu ke beberapa tempat. Renata. Oke, baik. Jadi Tanjung Priok ini bukan tujuan akhir dan masih akan ada penyaluran begitu awalnya ya. Namun sudah berhasil ditindak oleh Bea Cukai, tentunya yang kita apresiasi. Terima kasih banyak laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Sahwa Majid dari Pelabuhan Tanjung Priok. Selamat kembali bertugas. Dan itu dia saudara tadi yang kami dapatkan laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Sahwa Majid yang melaporkan memang dari temuan Bea Cukai bekerja sama juga dengan kepolisian. Temuan awalnya ini memang ada anomali visual yang terdeteksi dari pemindaian 2 peti kemas dari Tiongkok, saudara. Yang dimana setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 5 unit sepeda motor bekas Harley Davidson, kemudian juga 20 unit rangka kondisi bekas. 25 barang ini kemudian diamankan dan kemudian dari Bea Cukai bersama kepolisian ini kemudian melakukan beberapa langkah lanjutan, termasuk juga dengan memeriksa 3 perusahaan yang berkaitan dengan temuan 25 barang ini. Dan belum didetilkan berapa kerugian negara yang ditimbulkan, namun memang nantinya untuk barang-barang yang ditemukan ini masih akan diperiksa terlebih dahulu untuk ditentukan apakah nantinya akan dilelang atau mekanisme apa yang akan dilakukan selanjutnya berkaitan dengan temuan 25 barang ini. Dan jangan beranjak saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.